Ustadz, saya mau tanya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menekan gejolak syahwat? Ya, bisa langsung ditanggapi, Ustadz. Pokok yang menjadi dasar seorang muslim dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu kemaksiatan dan dorongan untuk bermaksiat adalah karena keimanannya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan yang pada dasarnya berangkat dari keimanan. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang akan menimpa kita. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Surat Yusuf ayat 23 yang dengannya Allah melindungi dan menghindarkan dari tipu daya istri Al-Aziz. Rasulullah SAW juga mengatakan, setiap muslim di dunia yang memanjatkan doa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya atau Allah akan memalingkan keburukan darinya seperti yang dimintanya. Sepanjang ia tidak berdoa untuk melakukan suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Seorang sahabat berkata, kalau begitu kami akan sering berdoa. Beliau bersabda, Allah juga akan sering mengabulkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian cara yang kedua adalah menghindari pandangan mata yang khianat. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 19, Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud ayat ini adalah seseorang yang menemui anggota keluarganya di rumah mereka dan di sana ada seorang wanita yang cantik atau hanya sekedar lewat di depan mereka. Ketika mereka lalai, ia memperhatikan wanita tersebut, dan ketika ada yang mengawasinya, ia pura-pura menahan pandangan mata dan begitu seterusnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan kepada kaum laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Quran surat An-Nur ayat 30. Kemudian hal yang dapat menjauhkan kita dari fitnah syahwat lainnya adalah dengan berusaha menolak lintasan yang hinggap dalam hati. Karena sesungguhnya lintasan yang jahat di dalam hati itu sangat berbahaya. Jika seseorang membiarkan saja tanpa berusaha menolaknya, hal itu akan berkembang menjadi lintasan pikiran, lalu lintasan pikiran berkembang menjadi kehendak, lalu kehendak berkembang menjadi hasrat, lalu hasrat akan maju dan berkembang menjadi perbuatan yang melanggar keharaman. Waspadalah jangan sampai mengumbar lintasan hati yang jahat. Betapapun ia harus dilawan dan disaingi dengan lintasan-lintasan hati yang baik. Cara selanjutnya adalah menikah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang oleh Allah diberi rizki seorang istri yang solihah, sesungguhnya Allah telah membantunya atas separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah atas separuhnya lagi. Hadis riwayat Hakim. Lewat lisan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang yang menikah dengan tujuan demi menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menolongnya. Hal ini sebagaimana sabda beliau SAW, ada 3 orang yang berhak memperoleh pertolongan Allah, yakni orang yang berjihad pada jalan Allah, budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, dan orang yang menikah menginginkan kesucian. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, bagi seseorang yang tidak sabar menghadapi godaan zaman sekarang, ia harus menikahi wanita yang beragama demi keselamatan agamanya. Kemudian hal yang dapat menghindarkan diri dari fitnah syahwat selanjutnya adalah puasa. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian mampu, maka hendaklah menikah, dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu dapat meringankan nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu kita harus waspada dari orang-orang yang berbuat atau berkata keji dan orang-orang yang ucapannya keji. Allah melarang omongan yang kotor dan ucapan yang keji berdasarkan firman-Nya. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 148. Kemudian dalam As-Silsilah As-Shahihah nomor 320, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang mukmin itu orang yang suka mencela, suka mengutuk, suka berkata keji, dan suka berbicara yang kotor. Kemudian cara yang juga bisa menghindarkan diri dari fitnah syahwat lainnya adalah lari atau menjauh dari tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan fitnah. Kemudian hal yang bisa membuat kita terhindar dari fitnah syahwat juga adalah berusaha menyibukkan diri untuk berbuat ketaatan, dan yang tidak kalah penting juga jangan sampai berputus asa. Karena boleh jadi seorang pemuda atau pemudi melakukan keharaman dan terjerumus ke dalam kenistaan. Lalu ia diseret oleh nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan untuk melakukan tindakan kejahatan. Tetapi ia sebaliknya, jangan lantas putus asa dan frustasi. Ketahuilah, kejahatan apapun yang dilakukan oleh seseorang, jika ia mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan menerima taubatnya, mengampuni kesalahan-kesalahannya, dan menghapus dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Wallahu a'lam.